Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 2190302025. Dan saya Akila Syaulia Putriatna dengan NIM 2190302113. Di sini kami dari kelas A pagi, dan di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan tentang perbedaan antara berbagai konsep penilaian. Langsung aja kita masuk materi. Penilaian sekuritas, obligasi, dan saham. A. Membedakan istilah nilai. Yang pertama, nilai likuiditas. Yang kedua, nilai buku. Yang ketiga, nilai intrinsik. Yang keempat, nilai kelangsungan usaha. Nilai likuiditas. Nilai likuiditas ini adalah gambaran posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban utang sesuai pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Pada dasarnya, analisis likuiditas ini merupakan hasil pembagian kas dan aset lancar lainnya dengan pinjaman jangka pendek dan kewajiban lancar. Analisis likuiditas ini menunjukkan berapa kali kewajiban hutang jangka pendek dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, current ratio, rasio cepat, quick ratio, dan rasio cash ratio. Di bawah ini akan kami jelaskan mengenai cara menghitung rasio likuiditas. Fungsi dan manfaat nilai likuiditas. Sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari, sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba, untuk memudahkan nasabah bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana, sebagai acuan tingkat fleksibilitas atau perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Alat memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja, sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja, membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Nilai buku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai buku adalah suatu nilai aset perusahaan yang tercantum pada catatan informasi akun prakunan. Tidak sama dengan nilai pasar, dan biasanya yang tercatat adalah harga saat suatu aset dibeli, yang pada akhirnya nilai aset tersebut akan dikurangi atau didepresiasikan, dan pengurangan nilai tersebut nantinya akan dibebankan pada pendapatan perusahaan. Jadi, nilai buku adalah biaya yang dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi, sederhananya nilai buku adalah suatu nilai milik suatu aset di dalam neraca keuangan atau pembukaan. Jika nilai pada suatu aset mengalami penyusutan, maka nilai buku daripada aset tersebut sama dengan harga beli yang dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku sama dengan nilai aset dikurang akumulasi penyusutan. Tujuan nilai buku. Tujuan nilai buku adalah untuk menunjukkan nilai rupiah aset pada suatu perusahaan yang nantinya akan diterima oleh pihak bisnis yang suatu hari nanti harus mereka likuidasi. Kedua, tujuan nilai buku adalah mampu memberikan gambaran terkait apakah suatu perusahaan bisa dijual dengan harga di atas atau di bawah harga pasar ketika dibandingkan dengan nilai pasar yang ada. Nilai buku ini tidak hanya mampu diterapkan pada keuangan perusahaan saja, namun juga bisa untuk keuangan pribadi, khususnya untuk menghitung nilai investasi. Nilai buku adalah harga investasi yang dibayar demi memperoleh aset. Ketika perusahaan melakukan transaksi jual beli saham, maka harga jualnya akan dikurangi dengan nilai buku yang merupakan untuk atau rugi pada investasi tersebut. Nilai intrinsik. Secara sederhana, nilai intrinsik adalah nilai yang
ada di dalam sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Nilai intrinsik uang merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatan. Nilai ini tentunya beda pada masing-masing uang yang berlaku, baik yang ada dalam satu negara maupun negara lain. Contohnya, uang Rp20.000, maka nilai intrinsiknya adalah nominal Rp20.000 yang ditulis. Bahan baku kertas khusus yang membuatnya pun seharga nilai tersebut, atau pada uang logam Rp100, maka nilai intrinsiknya adalah nominal Rp100 dan bahan baku logam uang tersebut juga sama nilainya. Hal ini juga berlaku untuk nilai intrinsik mata uang di negara lain. Tujuan nilai intrinsik. Mengetahui nilai intrinsik investasi berguna untuk investor nilai yang memiliki tujuan membeli saham dan investasi lain dengan harga diskon untuk jumlah ini. Nilai kelangsungan usaha. Nilai kelangsungan usaha adalah sama dengan nilai koleksi aset penghasil pendapatan perusahaan atau nilai sekarang dari kas yang akan dihasilkan perusahaan dari waktu ke waktu. Halo teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya teman-teman. Terima kasih.